Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 di Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari mata kuliah Manajemen Konversi Lingkungan Hidup, di mana kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, yaitu limbah. Limbah merupakan semua jenis bahan atau sisa buangan dari hasil sampingan dari proses perindustrian maupun komersial, di mana limbah ini sangat berbahaya untuk lingkungan hidup dan manusia. Di mana limbah ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Tapi di sini saya akan menjelaskan limbah cair saja. Jadi limbah cair adalah limbah yang berwujud cair, di mana limbah cair ini terlarut dalam air, selalu berpindah dan tidak diam. Contohnya limbah cair ini adalah bahan kimia, hasil pelarut, air bekas produksi, oli bekas, dan lain-lain. Komposisi limbah cair, di mana limbah cair ini terdiri dari komponen air 99,9% dan bahan padat yaitu 0,1%, di mana bahan padat ini terdiri dari senyawa organik yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Sedangkan senyawa anorganiknya terdiri dari garam, mineral, dan butiran. Untuk jenis-jenis limbah cair sendiri terdiri dari 3, yaitu limbah domestik, yaitu limbah hasil perumahan, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. Contohnya limbah cair domestik hasil cucian, air sabun, dan tinja. Yang kedua, jenis limbah komersial, di mana yaitu limbah yang berasal dari lingkungan perdagangan jasa komersial, baik warung, toko, rumah sakit, dan pasar. Yang ketiga, jenis limbah industri, di mana limbah industri ini adalah limbah yang sudah tidak terpakai yang berasal dari kegiatan industri yang dapat mencemari lingkungan. Contohnya, hasil pewarnaan bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, dan sayuran. Untuk sifat limbah cair sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sifat kimia, di mana sifat kimia ini terdiri dari karakteristik yang ditentukan oleh BOD, COD, dan logam-logam berat yang terkandung dalam air limbah. Yang kedua, sifat fisik. Sifat fisik ini ditentukan berdasarkan jumlah padatan terlarut, tersuspensi, dan total padatan, alkalinitas, kekeruhan, warna, salinitas, daya hantar listrik, bau, dan temperatur. Sedangkan sifat yang ketiga yaitu sifat biologis, di mana sifat biologis ini terdiri dari bahan-bahan organik yang terdiri dari bermacam-macam senyawa yang dapat berbahaya bagi manusia. Adapun dampak limbah cair terhadap lingkungan, yang pertama ada gangguan kenyamanan atau estetika. Contohnya seperti pencemaran sungai, yaitu berupa warna yang berasal dari sedimen atau larutan, atau bau fenol, eutrofikasi, dan rasa dari bahan kimia organik. Yang kedua ada kerusakan harta benda yang disebabkan oleh garam-garam yang terlarut yang bersifat korosif dan karat. Yang ketiga ada gangguan atau kerusakan tanaman dan binatang, di mana gangguan ini disebabkan oleh virus, senyawa nitrat, bahan kimia, pestisida, logam nutrien tertentu, dan fosfor. Yang keempat ada gangguan terhadap kesehatan manusia, di mana disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, senyawa-senyawa kimia, pestisida, serta logam yang berasal dari rumah sakit. Yang kelima ada gangguan genetik dan reproduksi, di mana gangguan genetik dan reproduksi ini disebabkan oleh senyawa yang berbahaya, yaitu misalnya bahan radioaktif. Untuk pengolahan limbah cair ini sendiri terbagi menjadi 3 proses, yaitu proses primary,
proses sekunderi dan proses tertiari, di mana proses primary ini adalah proses pengendapan atau pengampungan limbah, sehingga padatan dapat dihilangkan. Yang kedua ada proses sekunderi, di mana proses ini adalah proses pengolahan yang kedua, bertujuan untuk penurunan kadar BOD dalam rentang 35-95%. Yang ketiga ada proses tertiari, di mana proses ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan BOD senyawa fosfos dengan bahan kimia sebagai konggula dan menghilangkan senyawa organik dan padatan terlarut. Adapun pengolahan limbah cair pada rumah sakit dapat menggunakan tangki septik, di mana tangki septik ini bertujuan untuk menampung dan mengolah air limbah yang berasal dari WC, kamar mandi, ruang bersalin, ruang perawatan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pengolahan sistem biologi aerobik, di mana air limbah dialirkan secara berputar ke kolam-kolam oksidasi agar dapat kesempatan lebih lama berkontak dengan oksigen dari udara. Setelah itu, air limbah dialirkan ke dalam sedimentation tank untuk pengendapan benda-benda padat atau lumpur lainnya. Air yang sudah tampak jernih dialirkan ke bak klorinasi sebelum dibuang ke dalam sungai atau badan air lainnya. Lumpur yang mengendap diambil dan dikeringkan pada sludge drying bed. Adapun pengolahan sistem biologi anaerobik dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengolahan air limbah dengan kolam stabilisasi, di mana kolam stabilisasi ini didefinisikan sebagai kolam dangkal yang menggunakan proses fisik dan biologi untuk mengurangi kandungan bahan pencemar yang terdapat pada air limbah. Yang kedua ada sistem anaerobic filter treatment, di mana sistem ini mengolah air limbah dengan memanfaatkan proses pembusukan anaerobik melalui suatu filter. Dari proses ini biasanya akan menghasilkan efluen yang mengandung zat-zat asam organik yang memerlukan klor lebih banyak untuk proses oksidasinya. Dengan demikian, sebelum dialirkan dalam bak klorinasi, efluen ditampung dulu ke dalam bak stabilisasi untuk memberikan kesempatan oksidasi zat-zat tersebut, sehingga jumlah klorin yang dibutuhkan pada proses klorinasi berkurang. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.